Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yanuar dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas A2. Di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas UTS perilaku konsumen yang dosen pengampunya yaitu Pak Adi Mursalin. Nah, di sini saya ada menonton video yaitu faktor keluarga dan rumah tangga dalam perilaku konsumen. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor keluarga dan konsumen. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari satu individu ataupun lebih yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan. Sedangkan rumah tangga adalah orang yang baik yang berelasi maupun tidak berelasi yang menempati unit rumah. Keluarga maupun rumah tangga mempengaruhi sikap pembelian konsumen. Misalnya, kelahiran anak yang mempengaruhi untuk menambah perabotan, bahan makanan bayi, dan lain-lainnya. Keputusan konsumsi keluarga melibatkan setidaknya 5 peranan yang dapat didefinisikan. Peranan-peranan ini mungkin dipegang oleh suami, istri, anak, ataupun anggota lain yang ada di dalam rumah tangga. Untuk komentar video, saya tidak ada memberikan komentar karena untuk media sosial seperti Instagram saya itu kurang aktif dalam media tersebut. Kemudian manfaat yang dapat diambil dari materi tersebut, pelajarannya yaitu faktor keluarga dan rumah tangga itu sangat mempengaruhi dalam perilaku konsumen untuk membeli produk, karena jika seseorang sudah memiliki keluarga, otomatis dia akan menambah pembelian dalam produk atau mengkonsumsi suatu produk. Apalagi dia sudah mempunyai anak, maka dia akan menambah pembelian produknya untuk yang berhubungan untuk anaknya. Kemudian hubungan antara motivasi dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini sering disebut sebagai Maslow, sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan berbagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Sedangkan setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat berikutnya. Jika tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh 2 kekuatan, yakni motivasi kekurangan dan motivasi pengembangan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Kemudian sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan pada atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan bawaan dari setiap manusia. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pembelian produk? Yang pertama itu ada akses yang mudah, yang kedua tampilan toko dan produk yang ingin dibeli, yang ketiga informasi ketersediaan dan kualitas produk, yang keempat harga yang relatif terjangkau, yang kelima promosi yang dilakukan menarik perhatian untuk membeli, yang keenam pelayanan yang diberikan itu yang memiliki kualitas terbaik, ketujuh waktu pengiriman jika membeli secara online. Kemudian jelaskan perbedaan konsumen rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Konsumen rasional cenderung melakukan analisa terhadap apa yang akan dibeli, yaitu sebuah penelusuran untuk mendapatkan sebuah keyakinan bahwa produk yang ia beli itu betul-betul memiliki manfaat
yang baik bagi dirinya dan dampak yang diinginkan bagi dirinya. Suatu pertimbangan pembelian yang dapat dilakukan konsumen dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan yang optimal bagi dirinya. Sedangkan konsumen yang tidak rasional yaitu dalam pengambilan keputusan tanpa menggunakan analisa, menggunakan secara mendalam atau penting atau tidak penting tidak menjadi masalah. Yang penting kepuasan mereka tercapai. Yang dilakukan konsumen ini dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu, yang terdiri dari pembelian karena pengaruh gaya hidup, ketertarikan dengan promosi, pembelian karena merek yang banyak dikenal, pembelian dengan karena bursa obral, dan pembelian karena gengsi. Nah, untuk pembelian sepatu di sini, untuk membeli sepatu dalam pembelian biasanya saya membeli jika dibutuhkan saja karena keperluan saya, karena jika tidak perlu saya tidak akan membelinya. Untuk membeli sepatu biasanya saya mengecek toko sepatu yang ada. Jika saya sudah mengecek di beberapa toko dan saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, biasanya saya mencari di media sosial seperti Instagram, Tokopedia, ataupun media-media lainnya yang menjual sepatu yang saya inginkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.